Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Lumina Indonesia. Oke, sahabat Lumina, kita lanjutin lagi ya. Hari Rabu kemarin di Instagram lumina.tnc, kita sudah membahas nih cerita tentang Elon Musk dan gaya kepemimpinannya. Hari ini kita akan melanjutkan 3 hal terkait Elon Musk dan Tesla. Kita simak penjelasan berikut. Gimana sih perjalanan dari Tesla Motor? Kira-kira sahabat tahu nggak tahun berapa sih sebenarnya Tesla Motor ini berdiri? Nah, bagi sahabat nih yang sudah melihat konten di Instagram Lumina, pasti bisa jawab tahun berapa. Tapi bagi sahabat yang belum, don't worry nih ya, saya kasih tahu. Ternyata Tesla itu berdiri di tahun 2003. Jadi baru sekitar sekarang 2012, 19 tahun ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 19 tahun gitu dalam membangun bisnis. Jadi tahun 2003 ini ada sekumpulan seorang engineers yang dia punya mimpi gitu. Kedepannya menghadirkan kendaraan yang ramah lingkungan atau zero emission, tapi dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kendaraan mobil yang menggunakan BBM ya, gas atau minyak sebagai bahan bakarnya. Wow, mereka benar-benar ini ya, sekumpulan orang yang tertantang bagaimana menciptakan kondisi yang baru yang berangkat dari permasalahan lingkungan yang ada. Keren banget ya idenya, patut kita acungi jempol nih. Tahun 2003 Tesla pertama kali berdiri, dan kira-kira tahun berapa nih sobat semuanya Tesla memiliki produk yang pertama terkait mobilnya nih. Ternyata di sini disebutkan bahwa di tahun 2008, bayangkan ya, dari 2003 sampai 2008, Tesla butuh waktu 5 tahun untuk bisa meluncurkan produk pertama. Produk pertama Tesla ini disebut sebagai Tesla Model S. Jadi Tesla Model S ini apa sih bedanya? Jadi Tesla Model S ini dia mobil elektrik pertama yang dibuat oleh Tesla di tahun 2008 dengan kecepatan sampai dengan 60 km per jam. Sukses dengan peluncuran Model S-nya, Tesla terus melakukan perkembangan, perbaikan, riset, dan lain sebagainya. Sehingga di tahun 2015, Tesla akhirnya meluncurkan kembali Tesla dengan Model X ya, sahabat semuanya. Jadi Model X ini dia klaim upgrade dari Model S. Kira-kira apa sih yang di-upgrade? Apakah kecepatannya? Ataukah bentuknya? Atau modelnya? Atau kemampuan baterainya ya, karena dia termasuk dari menggunakan listrik ya, bukan termasuk dari ya, yang memang menggunakan listrik sebagai bahan bakunya. Jadi ternyata di Tesla Model X ini Tesla mengupgrade nih sistem keamanannya. Jadi wow gitu ya, kalau misalnya kita habis pesen nih ojol gitu ya, atau kita habis pakai peralatan meeting online itu kan akhirnya suka dilihat nih, tolong dong rating kami bintang berapa, terbaik kan bintang 5. Jadi di sini Tesla yang Model X itu keamanannya tuh dibilang sebagai bintang 5. Dari mana nih? Dan bukan main-main ya gitu. Karena ini dapat sertifikasi atau diakui dari namanya National Highway Traffic Safety Administration. Jadi nggak main-main ya sahabat. Ini sertifikasinya sudah kelas internasional. Setelah keberhasilan Tesla meluncurkan Model X tahun berapa? Tahun 2015 ya sahabat semuanya. Ternyata di sini Tesla tidak berpuas diri nih. Mereka terus melakukan inovasi dan perbaikan. Kira-kira kita mau meluncurkan atau membuat model baru apa? Nah, di sini disebutkan bahwa tahun 2017 Tesla memunculkan model baru. Berarti baru banget ya, 2017, sekarang 2022 gitu. Nah, model ini diberi nama dengan model 3 gitu. Ini terinspirasi dari CEO mereka, Elon Musk, yang disebut Secret Master Plan yang dibuat ketika tahun 2016. Disinilah Tesla membuat kendaraan dengan energi listrik
dengan harga yang lebih masuk akal lah ya gitu ya. Tapi kalau harga 2 miliar cukup masuk akal nggak ya kira-kira gitu kan? Karena harga Tesla itu miliaran ya kalau kalian googling tuh di websitenya Tesla. Mau pesen pre-order dengan berbagai jenis modelnya mobilnya Tesla. Dan setelah mereka melaunching model yang ketiga, ternyata Tesla nggak puas lagi nih. Di tahun yang sama dalam waktu yang singkat, Tesla meluncurkan lagi namanya truk pertama di dunia yang paling aman yang diklaim bisa menghemat penggunaan bahan bakar dari pemiliknya, disebutnya dengan semi truck, yaitu sebuah produk yang dihasilkan oleh Tesla bentuk truk menggunakan energi listrik. Nah, ini fakta menariknya sahabat nih. Semua komponen yang digunakan di Tesla, semua ya detailnya, menariknya lagi diproduksi oleh pabrik mereka sendiri yang di sini disebutkan ada di Fremont, California. Jadi pertama kali ya di Fremont dan California. Jadi Tesla ini menjelaskan bahwa dia ingin menjadi perusahaan teraman di dunia dengan zero accident. Kalau sahabat semuanya tahu tentang K3 ya, bagaimana keamanan dan kesehatan di tempat kerja, nah Tesla ini dia punya keinginan ini menerapkan atau menjadi perusahaan paling aman di dunia mungkin ya dengan zero accident atau dengan low accident. Ini diwujudkan dengan apa dan bagaimana? Karyawan-karyawan yang diterima di Tesla, mereka akan mengalami atau bukan mengalami ya, diwajibkan mengikuti training beberapa hari oleh Tesla atau manajemennya sebelum mereka memasuki lantai produksi. Tujuannya biar mereka memiliki pemahaman yang mendalam, keinginan yang sama-sama kuat yang ditanamkan oleh perusahaan menjadi perusahaan teraman di dunia. Tentu bisa dibayangin ya sahabat, dimulai dari karyawannya, dari proses produksinya sudah terjaga keamanannya. Tentu produk yang dihasilkan akan memiliki standar keamanan yang tinggi. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Tesla kepada para customernya. Jangan khawatir, Tesla itu produk yang aman ya. Karena ketika proses produksinya kita berusaha sebaik mungkin akan ada zero accident ya. Atau kita berusaha sebaik mungkin menjadi perusahaan yang memiliki kecelakaan nol atau paling aman di dunia. Tesla nggak puas lagi nih tadi setelah dia melaunching produk truk ya yang diklaim memiliki kehematan energi, bukan kehematan energi ya, yang membuat kantong pemiliknya lebih ramah lah. Tahun 2019 Tesla berpikir lagi nih, kalau kita hanya produksi mobil, sepertinya ada yang kurang nih. Kita harus membuat customer dia jauh lebih puas ya. Jadi 2019 Tesla juga menghadirkan produk-produk lain yang mendukung terkait kendaraan listrik. Membuat solusi terkait dengan solar roof, menangkap sinar matahari ya menjadi energi listrik. Terus di sini juga disebutkan membuat power pack and power wall ya sebagai solusi dari pengguna dealer penjual dari Tesla. Jadi mereka mudah banget gitu. Misalnya nih, tiba-tiba di tengah jalan pakai Tesla, habis listriknya, kira-kira gimana dong? Nggak ada colokan. Terus masa mobilnya didorong gitu. Padahal Teslanya jumlahnya lagi sedikit. Harga mobilnya juga nggak murah banget ya, sahabat ya. Nah, ini sudah terfikirkan oleh Tesla. Jadi luar biasa ya. Mereka melakukan perkembangan, tidak puas dan terus melakukan disruptif atau merusak lingkungan sekarang yang sudah ada, yaitu kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Kita lanjutkan lagi di sini kira-kira tadi kan ada produk Tesla yang terakhir saya sebutkan adalah Tesla truk ya. Ternyata di sini disebutkan juga kalau sahabat semua bisa cek di websitenya Tesla itu banyak sekali varian mobil Tesla yang bisa kita order untuk beli ya. Di sini dimulai tadi dari model S, model X, model 3, di sini ada model Z, Cybertruck, Tesla Energy Service, Roadster dan Tesla Semi. Ini ya sahabat terkait perjalanan Tesla. Oke, sahabat Lumina semuanya, dari penjelasan yang tadi kita sudah wow gitu ya. Amazing nih Tesla nih, bisa membuat produk yang menghadirkan solusi yang baru dan orang gemar, bahkan orang rela untuk pre-order. Jadi kalau kita beli produk Tesla ya, kita harus rela nih pre-ordernya yang lama dan harganya itu luar biasa ya, miliaran, 2,5 miliar, 1,8 miliar. Mobilnya sebenarnya kecil sih ya untuk 4 orang. Selanjutnya nih, dengan membuat produk yang fenomenal yang dikagumi oleh orang di luar, kira-kira apakah itu
karyawan atau timnya di Tesla memberikan kesan atau pandangan yang positif ya terkait Elon Musk sebagai CEO Tesla. Jadi sahabat semuanya, ternyata Elon Musk ini dia memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, membayangkan masa depan dan yakin dengan masa depannya. Ini dibuktikan dengan apa? Jadi Tesla yang tadi dibangun tahun 2003 dan baru menghasilkan produk yang pertama kali tahun 2008 itu sempat mengalami bangkrut sahabat semuanya. Jadi mungkin di masa itu orang masih nggak percaya kali ya, apa sih pakai mobil dengan listrik, emang bisa cepet ya? Emang bisa senyaman pakai mobil BBM gitu. Jadi selama 5 tahun itu dia pernah di fase bangkrut. Nah setelah tahun 2008 dia tetap bertahan untuk membuktikan kepada timnya terutama ya, bahwa ini produk Tesla sangat diminati dan digemari oleh dunia luar itu dan akan menjadi jawaban solusi di masa depan. Tadi saya sebutkan ya sahabat, jadi Tesla ini pernah di fase bangkrut ya. Ya otomatis kalau kita jadi karyawan, di perusahaannya udah mau bangkrut, kira-kira gimana rasanya? Aduh lelah banget deh kayaknya, nggak ada harapan nih kerja di sini. Udah melelahkan, kita udah berusaha semaksimal mungkin ternyata bangkrut. Wajar ya kalau kita sebagai karyawan, sebagai tim terus merasa lelah, tidak ada harapan, terus apa yang mau kita lakukan lagi gitu. Ternyata di tahun 2008 ketika proses itu, Elon Musk gitu datang dan memotivasi semuanya, dia hanya mengucapkan hal ini, "Kita sudah melakukan ini, sampai di titik ini kita tidak akan pernah kembali. Everything gonna be okay," gitu ya. Semuanya akan segera menjadi baik. Dan it's like magically gitu ya, kata karyawannya siapa ini, Dolly Sales. Itu seperti sebuah kata-kata magic kling gitu ya. Dan akhirnya semua karyawan dan timnya punya semangat fully charge lagi untuk melakukan yang terbaik untuk melanjutkan perjalanan di Tesla. Setelah kalimat dari CEO Tesla, Elon Musk yang menjadi sebuah mantra ajaib ya tadi dikatakan, menumbuhkan semangat dari karyawannya di sini nih, masuk lagi tantangan kedua di tahun 2017. Jadi Elon Musk mengatakan itu seperti membuat saya bukan sakit hati ya, broke my heart gitu, membuat saya sedih gitu ya, membuat saya terluka gitu ya ketika mendapat informasi ada karyawan yang mengalami kecelakaan, luka, insiden atau eksiden di tempat kerja. Akhirnya Elon Musk mengatakan kita harus memperbaiki semuanya. Saya tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi yang menyebabkan luka kepada karyawan dan setiap manajer, kan dia bilang nih, manajer itu kerjanya jangan hanya di kantor aja, ngelihatin nih, ngelihatin, oh sip, oke, berjalan. Tapi manajer harus ikut turun juga ke lantai produksi, memastikan karyawannya melakukan hal yang aman dan mengontrol, jangan sampai ada kecelakaan di tempat produksi. Dan Elon Musk meminta kepada para manajer selain turun langsung ke ruang produksi mengawasi, dia juga meminta laporan setiap hari terkait proses produksi, apakah ada kecelakaan, ada insiden, ataupun terhadap ada eksiden. Ini yang dikatakan oleh manajer di Tesla. Jadi, luar biasa ya gitu. Sampai memikirkan jauh, jadi bukan hanya produknya, tapi bagaimana karyawan itu juga lebih aman. Di sini dikatakan bahwa Tesla yang dipimpin oleh Elon Musk ini termasuk pemimpin yang memiliki risk taker ya, bersedia mengambil resiko yang tinggi. Karena apa? Di sini disebutkan bahwa tahun 2002 Elon Musk membutuhkan uang nih, uang cair ya, karena dia pengen membangun Tesla. Akhirnya dia menjual bisnisnya di sini adalah PayPal dijual. Akhirnya dia punya uang cash untuk mulai membangun Tesla. Karyawan yang lain dan umumnya ini mengatakan bahwa Elon Musk ini seseorang yang sangat brilian, sangat cerdas, dan dia termasuk orang yang sangat concern, orang yang sangat mendukung banget terkait manajemen perubahan. Tadi sudah dibuktikan ya sahabat semuanya bagaimana proses perubahannya, ketika ada problem dia langsung berubah dengan cepat, jangan sampai saingi, dan ini menjadi sebuah energi baru dari karyawannya. Intinya kalau kita terus berubah, melakukan perbaikan,
orang juga merasa nih, oh ternyata di sini di Tesla kita punya harapan yang besar, termasuk para customer-nya. Wah ternyata Tesla ini melakukan perbaikan yang terus-menerus ya. Jadi ditunggu nih para customer-nya. Kira-kira besok Tesla akan mengeluarkan produk apa, seperti apa, dan mungkin karena mereka telah melakukan perbaikan, perubahan di semua sisi, semua lini. Karena Tesla yang dipimpin oleh Elon Musk ini seneng banget loh. Dia nge-tweet ya, melakukan di Twitter, dia aktif banget di Twitter, dia seneng banget atau sering banget menangkap komentar atau dia dapat inspirasi dari sosial media gitu. Jadi produk Tesla yang selanjutnya dia ciptakan, dia perbaiki karena dapat pandangan atau komentar orang-orang di sosial media. Nah, ini gayanya Elon Musk ya. Jadi dia menggunakan sosial media terutama Twitter untuk menangkap nih inspirasi, mencari inovasi, kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Nah, sahabat bisa menggunakan sosial media juga ya untuk hal yang positif, membuat produk yang jauh lebih fenomenal dan lebih bagus lagi. Kira-kira berapa nih jumlah karyawan Tesla? Jadi dilansir di tahun 2017 dan dilaporkan tahun 2018 ya, Tesla ini memiliki 37.543 karyawan yang full time. Wow, itu ya jumlahnya amazing, 37.543. Bayangkan kalau misalnya Tesla bikin pabrik di Indonesia, menyerap ini lapangan pekerjaan sangat banyak dan luar biasa ya sobat semuanya. Setelah panjang lebar cerita atau saya sampaikan apa nih pendapat dari karyawan dan tim Tesla terkait Elon Musk. Nah, sekarang bagian ketiga nih, bagian yang menarik banget. Kira-kira jualan mobil listrik itu menguntungkan nggak sih? Siapa tahu sobat di sini ada yang pengen jadi dealernya ya atau punya kerjasama dengan Tesla menghadirkan di Indonesia. Kalau di Indonesia ya saya tahu tuh ada Prestige ya, Prestige Motor gitu ya punyanya Rudy Salim ya kalau nggak salah, yang dia juga salah satunya menjual mobil Tesla gitu. Jadi kalau kita pengen beli bisa nih ya ke Prestige. Di sini ya terkait laporan keuangannya nih, wow luar biasa. Dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Di sini disebutkan total revenue-nya dari awalnya 2014 ini sekitar 3 juta dolar. 2015 naik menjadi 4 juta dolar, 2016 7 juta dolar, 2017 11 juta dolar, dan tahun 2018 ini sekitar 21 juta dolar. Wow, luar biasa ya. 21 juta dolar kita tambahin nolnya 4 ya. Sahabat hitung sendirilah ya angkanya, jangan sampai kalkulatornya error. Terus gross profitnya berapa nih? Ternyata gross profitnya ada kenaikan juga. Dari 881.000 dolar menjadi 923.000 dolar, lalu 1,5 juta dolar dan 2,2 juta dolar, dan terakhir menjadi 4 juta dolar. Wow, menarik banget nih. Jadi sahabat di sini yang mungkin pengen buka bisnis Tesla bisa jadi jawabannya. Tapi ya kita perlu merogoh kocek lebih dalam ya. Terus loss from operation-nya kira-kira berapa nih? Tadi kan disebutkan pengen jadi perusahaan yang paling aman di dunia. Di tahun 2014 itu loss atau minusnya terkait operation itu 186.000 dolar, lalu 2015 706.000 dolar, 2016 menjadi turun ya 667 dolar, 2017 naik nih sahabat 1,6 juta dolar, dan di 2018 menjadi 388.000 dolar. Tadi ya tahun 2007 Tesla meminta para manajernya untuk turun langsung ke bagian operation. Ini luar biasa loh. Pasti jumlah yang diproduksi lebih banyak, tapi tahun 2018 cost untuk loss operation-nya paling rendah dibandingkan tahun-tahun yang lain. Nah, di sini disebutkan net loss attributable to common stakeholder ya, yang dibagi ke stakeholder itu berapa. Paling tinggi di tahun 2017 yaitu 1,96 juta, lalu paling tinggi kedua adalah di tahun 2018 sekitar 976.000, tertinggi ketiga adalah 888.000 tahun 2015 dan 294.000 tahun 2014 nih. Nah, net loss-nya dari per satu share common ya atau per satu saham itu berapa ya? Di sini tertinggi itu tahun 2017 yaitu 11,83 dolar, dan terendahnya adalah tahun 2014 2,36 dolar, dan selanjutnya di tahun 2018 itu 5,72 dolar. Terus di sini disebutkan ada working capitalnya ya. Ternyata working capitalnya di tahun 2018 masih minus nih, atau modal yang dikeluarkan yaitu sekitar 1,6 juta.
Wah, luar biasa gitu ya. Terus total asetnya ternyata di tahun 2018 ini 29 juta dolar. Lumayan ya sahabat ya. Yang berawal dari 2014 itu cuma 5 juta dolar, naik lalu menjadi 8 juta dolar, dan 2016 ini melesat nih menjadi 22 juta dolar, lalu 28 juta dolar, dan terakhir 29 juta dolar. Oke sahabat semuanya, tadi saya sudah bacakan ya terkait keuntungannya kalau misalnya kita bisnis Tesla. Wow, menggiurkan banget ya. Jadi ini adalah 3 hal terkait Elon Musk. Kalau kalian punya request tema atau hal apa yang ingin dibahas, kalian boleh ya DM ataupun komen di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.